pada tanggal 15 Agustus 1945. Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. The representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairus Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, No 17, Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Apa kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan tentara Jepang? Belum, Bung. Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari berita yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Dari itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Akan tetapi, golongan tua masih ingin menunggu hasil dari sidang PPKI. Kalau begitu, bagaimana kalau kita culik saja Bung Karno dan Bung Hatta? Saya setuju. Baiklah, kalau begitu kita lakukan hari ini juga. Sekarang juga kita pergi ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Para golongan pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Karno ada, Bu? Ada. Kami ada keperluan, Bu, sama Bung Karno. Baik, saya panggilkan dulu. Pak, di luar ada tamu. Siapa, Bu? Sepertinya golongan pemuda. Ada apa? Golongan pemuda sedang menunggu kedatangan Bung. Di mana? Rengas Dengklok. Untuk apa? Tidak usah banyak tanya, Bung. Kami tidak punya banyak waktu. Sebaiknya Bung segera ikut dengan kami. Baiklah kalau begitu.
Silahkan duduk, Bung. Duduk. Di Rengas Dengklok terjadi perdebatan panas antara Soekarno dengan para pemuda. Masih ada yang belum datang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan duduk, kawan putri. Jadi begini Bung, Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Bagaimana kalau secepatnya kita proklamirkan kemerdekaan Indonesia? Untuk masalah itu, kita tidak boleh gegabah. Betul, kita harus memikirkan hal itu secara matang. Memangnya hal apa lagi yang harus kita pikirkan, Bung? Betul, Bung. Apalagi yang harus kita pikirkan? Kita tidak punya kekuatan, alangkah baiknya kita menghimpun kekuatan terlebih dahulu. Kekuatan yang bagaimana maksudnya, Bung? Bukankah Jepang sudah menyerah kepada sekutu? Itu artinya mereka tidak punya wewenang lagi di negeri ini. Sebaiknya kita menunggu hasil sidang PPKI. Kalian masih muda, jangan gegabah. Turunkan ego kalian. Kami memang pemuda, Bung. Tapi jiwa kami sangat patriotik dan peduli terhadap negeri ini. Tidak seperti Bung yang tidak punya ketegasan. Lancang kalian! Sabar Bung, tahan Bung. Untuk apa kita menunggu hasil sidang PPKI? Bukankah PPKI bentukan dari Jepang? Sampai kapan kita menunggu janji dari Jepang? Benar, Bung. Sebaiknya kita harus memproklamirkan kemerdekaan tanpa menunggu sidang PPKI. Kita harus merdeka dengan usaha kita sendiri tanpa menunggu pemberian dari Jepang, agar kita tidak menjadi negara boneka. Saya setuju. Baiklah, kalau memang itu keinginan kawan-kawan pemuda. Besok kita susun teks proklamasi kemerdekaan sekaligus meminta fatwa para ulama mengenai tanggal proklamasi kemerdekaan kita. Setelah melalui perdebatan panas, akhirnya Soekarno memutuskan untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Maeda bersama golongan tua dan para pemuda. Malam ini kita akan menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kira-kira bagaimana susunan naskah menurut Anda sekalian? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sekarang Anda sekalian untuk tanda tangan. Tidak usah, Bung. Cukup Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah ini. Baiklah. Sekarang saya minta Bapak Kiai untuk menentukan tanggal proklamasi kemerdekaan. Kita akan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia besok tanggal 17 Agustus bertepatan dengan 17 Ramadan tepat jam 10 pagi. Kawan saya Milik, sekarang Anda ketik naskah ini.
Hari ini kita akan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada jam 10 pagi. Gimana dengan semua persiapan? Semua persiapan sudah rampung, Bung. Pamflet-pamflet sudah tersebar di jalanan. Sambungan Radio Republik Indonesia sudah terhubung ke seluruh wilayah Indonesia. Baiklah kalau begitu. Fatmawati, berikan bendera merah putih yang sudah kau jahit kepada mereka, agar segera dikibarkan. Baik, kita pergi ke lapangan sekarang. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, pada hari ini saya akan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya berharap agar para hadirin maupun pendengar sekalian dimanapun berada untuk mendengarkannya dengan seksama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sekarang, kibarkan bendera merah putih.